Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar, diberikannya kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya, dan bisa menghantarkan kita semua masuk ke dalam surganya serta terhindar daripada siksa api neraka. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu mengucapkan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan kita mengucap selalu salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan bagaimana keberanian, kegagahan, dan semangat untuk mati, yaitu kisah daripada perjuangan dan pengorbanan daripada sahabat-sahabat yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya contoh dari sebuah keberanian adalah jika seseorang sudah mendekati kematiannya, maka perbuatan apa saja sanggup ia lakukan. Sedangkan bagi orang-orang yang penakut, kehidupannya lah yang selalu mereka pikirkan. Mereka tidak mau berpikir bahwa dirinya akan mati. Tetapi bagi seorang yang di dalam hatinya memiliki semangat untuk mati, maka tidak ada rasa cinta kepada keduniawian dan tidak akan ada rasa takut kepada musuh. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sifat-sifat para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga sifat-sifat tersebut kepada kita semua, agar kita selalu
bersemangat untuk berjuang dan berkorban dengan harta dan diri kita di jalan Allah, serta kita selalu hanya takut kepada Allah. Takut di sini berarti adalah kita mematuhi segala perintahnya dan menjauhi akan larangannya dan istiqomah terus di jalannya. Dan tidak ada yang lebih kita cintai di kehidupan dunia ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu membimbing kita di atas jalan hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti dan mencontoh tauladan kekasih-Nya, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Kisah daripada sahabat, yaitu doanya Ibnu Jahsy radhiyallahu anhu dan Sa'ad radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Wahai Sa'ad, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah dan di antara kita mengamininya, yaitu apabila salah seorang di antara kita berdoa terhadap apa yang diinginkannya, maka yang lainnya mengamininya apa yang didoakan oleh saudaranya." Inilah doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua sahabat tersebut pergi ke sebuah sudut, kemudian mereka berdoa di sana. Yang berdoa terlebih dahulu adalah Sa'ad radhiyallahu anhu. Inilah doanya, "Ya Allah, jika besok kami bertempur, berperang melawan orang-orang kafir, maka hadapkanlah kepadaku seorang musuh yang sangat berani, yang memiliki kekuatan menyerang yang hebat, dan saya melawannya dengan serangan yang hebat pula. Kemudian berilah kepadaku kemenangan, dan bunuhlah musuh tadi melalui tanganku ini. Kemudian kembalikan kami dengan membawa serta harta rampasan perang." Maka Abdullah radhiyallahu anhu mengamini doa tersebut. Kemudian giliran Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu untuk berdoa. Inilah doanya, "Ya Allah, jika besok kami bertempur, maka hadapkanlah kepadaku orang yang sangat hebat, dan berilah taufik kepadaku untuk menghadapinya dengan keberanian. Kemudian ya Allah, syahidkanlah aku dalam pertempuran itu. Kemudian potonglah hidung dan telingaku, sehingga pada hari kiamat nanti, ketika di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bertanya kepadaku, 'Hai Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Maka aku akan menjawab, 'Ya Allah, hidung dan telingaku telah terpotong untuk berjuang di jalan-Mu dan di jalan Rasul-Mu. Dan Engkau akan mengatakan, benar
semuanya telah terpotong untuk berjihad di jalanku. Sa'ad radhiyallahu anhu pun mengamini doa tersebut. Keesokan harinya terjadilah pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya di antara dua pasukan. Pasukan yang hak yaitu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang satu lagi adalah pasukan daripada kaum kufar, pasukan yang batil. Doa kedua sahabat ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis sebagaimana yang mereka doakan. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, doa Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu lebih baik daripada doaku. Sore itu aku melihat telinga dan hidungnya telah terpotong-potong oleh musuh, dan pedangnya juga telah dipotong-potong oleh musuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya sebatang ranting pohon yang telah dipegang olehnya, langsung menjadi pedang. Maka digunakanlah pedang itu olehnya untuk berperang. Setelah peperangan selesai, pedang itu pun masih dimilikinya untuk beberapa lama. Tetapi kemudian pedang tersebut telah terjual seharga 200 dinar emas sebagai mata uang pada masa itu. Faidah daripada kisah daripada sahabat-sahabat yang mulia tersebut di dalam perang Uhud, dengan keberanian, semangat keimanan, dan keislaman yang mereka miliki, serta cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, sedikit pun mereka tidak pernah merasakan ketakutan di dalam hatinya untuk bertempur, untuk berperang melawan musuh-musuh Allah, yaitu kaum kufar pada waktu itu di perang Uhud. Mereka hanya takut kepada Allah. Tidak ada yang mereka takuti di alam dunia ini melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka lebih cintai di dunia ini melainkan Allah dan Rasul-Nya. Begitulah semangat dan keberanian para sahabat-sahabat yang mulia tersebut radhiyallahu anhum. Kisah ini menunjukkan betapa hebatnya keberanian para sahabat radhiyallahu anhum. Keinginan mereka untuk bertemu dengan musuh yang sangat berani menunjukkan keberanian tersebut. Dalam pada waktu itu mereka juga menunjukkan betapa tingginya cinta mereka untuk berjuang di jalan Allah, sehingga mereka menginginkan tubuhnya terpotong-potong dalam perperangan tersebut. Pada hari kiamat nanti mereka ingin ditanya, untuk siapakah semua ini untuk kamu kerjakan? Wahai hambaku, kata Allah. Maka mereka akan menjawab, semua ini semata-mata hanya untukmu ya Allah. Sebuah syair yaitu, pertahankan perjuangan ini dengan semangat juang sehingga merasakan syahid untuk kelezatan tubuh yang terpotong-potong. Begitulah apa yang telah dialami oleh sahabat-sahabat yang mulia tersebut. Mereka mati syahid di jalan Allah, dan Allah sangat meridhoi mereka. Allah mencintai mereka. Kelak mereka yang terbunuh mati syahid di jalan Allah, Allah akan memuliakan keadaan mereka. Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya.
dan menjauhkan mereka dari siksa azab api neraka. Yang selanjutnya adalah bagaimana sahabat yang mulia, yaitu keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, orang-orang Islam mengalami sedikit kekalahan. Penyebab utamanya adalah karena sebagian dari sahabat radhiyallahu anhu tidak mentaati satu perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah dikisahkan pada bab satu kisah, pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak mentaati atas perintah Rasul, yaitu ketika tentara kaum muslimin pun telah terkepung oleh orang-orang kafir dari 4 penjuru. Sehingga orang Islam atau sahabat radhiyallahu anhum banyak yang mati syahid menjadi sasaran senjata mereka. Selain itu, banyak juga yang melarikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berada dalam satu kepungan orang-orang kafir tersebut. Maka orang-orang kafir mengumumkan kepada orang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mati syahid. Berita ini telah membuat para sahabat radhiyallahu anhum menjadi sedikit panik dan kacau. Sebagian sahabat ada yang langsung melarikan diri, ada pula yang lari ke sana kemari tanpa arah. Akhirnya pasukan kaum muslimin menjadi terpecah belah dan kacau balau. Inilah sahabat yang sebagian mereka tidak mentaati Rasulnya, sehingga mengalami satu kekalahan daripada pertempuran yang menghadapi daripada orang-orang kufar pada waktu perang Uhud pada waktu itu. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang kafir telah mengepung kaum muslimin, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih hidup. Tetapi saya tidak menemukan beliau di antara mereka. Kemudian saya mencarinya di antara mayat-mayatnya para syuhada yang telah gugur mati syahid. Di sana pun ternyata tidak ada. Tetapi saya berpikir, tidaklah mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarikan diri dari medan peperangan. Pada zahirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat amal perbuatan kami dan Dia marah kepada kami, sehingga Allah telah mengangkat Rasul yang dicintainya ke langit. Nampaknya inilah kemungkinan yang besar dan terbaik menurut saya. Saya tidak dapat mengira-ngira kemungkinan yang lain daripada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya segera mencabut pedang saya dengan gigih serta penuh semangat. Saya terjun ke kancah pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Saya merasa bahwa saya akan mati dalam peperangan tersebut. Saya terus bertempur dengan mereka, sehingga saya telah membuat satu jalan yang terbuka dari kepungan tersebut. Pada saat itulah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan main senangnya hati saya. Kemudian saya dapat memahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kekasihnya. Ini melalui malaikat-malaikatnya. Akhirnya
saya segera pergi mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya berdiri di samping beliau. Kemudian datanglah satu pasukan dari tentara kafir Quraisy menyerang beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Ali, tahanlah mereka." Saya langsung menghadapi serbuan pasukan musuh dengan segenap keberanian saya, sehingga sebagian pasukan tersebut melarikan diri dan sebagian lainnya dapat saya bunuh. Kemudian datang lagi sekelompok pasukan yang kedua yang berniat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat kepada Ali radhiyallahu anhu agar melawan mereka. Kemudian pasukan itu telah dilawan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu seorang diri. Ketika berlangsungnya kejadian tersebut, malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepada Imam Ali radhiyallahu anhu yang masih muda belia dan memuji keberaniannya dan di dalam melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ali adalah bagian saya dan saya bagian dari Ali." Inilah satu isyarat yang menunjukkan betapa pentingnya kesatuan yang sempurna. Jibril alaihi salam juga berkata, "Saya adalah dari kalian berdua." Begitulah keberanian sahabat yang mulia tersebut, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang begitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Bahkan tidak ada rasa takut sedikit pun ketika bertempur melawan pasukan orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga dia tidak memikirkan lagi apakah dia masih hidup ataupun mati. Dia tidak takut menghadapi kematian dalam pertempuran itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana diriku dapat melindungi dan menyelamat daripada diri Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai faidah daripada contoh teladan dari sahabat yang telah melawan serbuan pasukan musuh seorang diri, sehingga dapat mengalahkan mereka dengan penuh keberanian. Ia telah menyerang pasukan kafir untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siap untuk mengorbankan nyawanya dalam menjalankan tugas tersebut. Ini adalah satu contoh teladan dari keberanian sahabat radhiyallahu anhu. Dari satu sisi dapat dilihat begitu tingginya ketulusan rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah sahabat-sahabat yang terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak lagi mementingkan diri mereka, yang hanya mereka pikirkan bagaimana mereka dapat melindungi daripada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah semangat perjuangan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah syahidnya seorang sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah radhiyallahu anhu tidak ikut serta berperang bersama kaum muslimin dalam perang Uhud. Diceritakan bahwa ia baru saja melangsungkan pernikahannya dan baru saja berkumpul dengan istrinya pada malam itu. Setelah itu ia bersiap-siap untuk mandi junub. Ketika ia baru memulai membasuh kepalanya, tiba-tiba terdengarlah di telinganya
suara kekalahan kaum muslimin dalam peperangan. Dalam keadaan yang demikian, ia langsung mencabut pedangnya, kemudian langsung bertolak menuju medan pertempuran. Sesampainya ia di sana, ia langsung ikut bertempur dengan kaum muslimin lainnya melawan tentara kafir. Akhirnya, dalam keadaan demikian pula lah ia mati syahid. Sebenarnya dengan syahidnya Hanzalah radhiyallahu anhu, maka tanpa dimandikan pun dapat langsung dikuburkan. Maka hal itu pun dilakukan ke atasnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat para malaikat sedang memandikan mayatnya Hanzalah, sahabat yang mulia, yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Hanzalah radhiyallahu anhu bahwasanya Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat, kata Nabi. Itulah sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu anhu. Mayatnya telah dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya, sehingga mayatnya dimandikan oleh para malaikatnya sebagai penghormatan kepada beliau karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian mengenai Hanzalah radhiyallahu anhu, maka saya pergi untuk melihat mayat Hanzalah radhiyallahu anhu dengan lebih jelas. Saya melihat tetesan air telah keluar dari kepala Hanzalah radhiyallahu anhu seperti orang yang baru mandi. Setelah selesai menguburkan mayatnya, dalam perjalanan kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan lagi bahwa mayat Hanzalah radhiyallahu anhu tanpa harus dimandikan dapat langsung dikuburkan. Faidah daripada kisah sahabat yang mulia ini juga merupakan satu contoh teladan tentang peringkat keberanian yang sempurna. Seorang yang pemberani tidak akan mengundurkan niatnya untuk berjuang dan berkorban di jalan Allah. Sehingga tanpa menunggu mandi junub sampai selesai dia melaksanakannya, ia langsung menyambut seruan agama tersebut untuk berperang melawan daripada pasukan kaum kufar pada waktu itu. Sehingga Allah pun dan para malaikatnya memuliakan daripada sahabat yang mulia ini. Karena kecintaan mereka, kecintaan sahabat yang mulia ini kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya adalah kisah sahabat Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu mendambakan mati syahid. Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu adalah seorang yang berkaki pincang. Ia mempunyai 4 orang anak laki-laki. Mereka semua sering hadir dalam majelis Rasulullah SAW. Juga selalu ikut dalam pertempuran bersama kaum muslimin lainnya. Pada perang Uhud, Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu juga memiliki semangat yang kuat untuk ikut berperang. Tetapi orang-orang berkata bahwa dirinya mempunyai alasan yang kuat untuk tidak ikut berperang. Mereka berkata, kakimu telah pincang, sehingga sulit bagimu untuk berjalan. Meskipun demikian, dalam hatinya ia berkata, hal ini adalah sesuatu yang tidak baik. Bagaimana mungkin anak-anak saya berangkat menuju surga, sedangkan saya tertinggal di sini. Pada waktu itu, istrinya pun selalu memberikan semangat kepadanya dengan kata-kata ejekan yang menyinggung hati suaminya. Istrinya berkata, lihatlah suamiku tinggal di rumah karena melarikan diri dari medan pertempuran.
Setelah Amr bin Jamuh mendengar kata-kata istrinya ini pun, ia pun menghadap ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah. Allahumma la turaddani ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Kemudian dia hadir ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan tentang larangan kaumnya dan tentang semangat dalam hatinya untuk ikut berjihad di jalan Allah. Ia pun berkata, saya berharap mudah-mudahan dengan kakiku yang pincang ini, saya dapat berjalan menuju ke surganya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sebenarnya engkau dalam keadaan uzur, keadaan yang membolehkan engkau tidak ikut berperang karena keadaanmu. Jika engkau tidak pergi, tidaklah mengapa. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab demikian, ia tetap menunjukkan kembali keinginannya untuk ikut berjuang di jalan Allah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan keinginannya untuk ikut berjuang bersama kaum muslimin lainnya. Abu Talhah radhiyallahu anhu bercerita, saya melihat Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu dengan kakinya yang pincang bertempur melawan musuh dengan semangatnya yang menyala. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu selalu berkata, demi Allah, saya harus masuk surga. Demi salah satu anak lelakinya yang ikut dalam pertempuran itu berlari-lari di belakangnya. Keduanya bertempur mati-matian melawan musuh. Pada akhirnya keduanya pun mati dalam keadaan mati syahid. Setelah pertempuran usai, istrinya datang ke medan pertempuran untuk membawa jenazah suami dan anaknya agar dapat dikuburkan di Madinah Munawwarah. Tetapi unta yang akan membawa jenazahnya itu tidak mau berdiri. Unta itu hanya duduk saja, sehingga dengan sedikit paksaan unta itu didirikan, bahkan dicambuk dengan berbagai macam cara. Unta itu diperintahkan untuk membawa jenazah tersebut ke Madinah. Tetapi unta itu tetap duduk berdiam diri. Ia hanya memandang ke arah Uhud. Ketika hal ini diceritakan oleh istrinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, unta ini telah diperintahkan untuk berbuat demikian. Apakah sebelum pergi berjuang, Amr bin Jamuh radhiyallahu telah mengatakan sesuatu? Istrinya pun menjawab, iya. Ia telah berdoa, ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah itulah doa yang menyebabkan unta itu tetap tidak mau pergi. Faidah dari kisah sahabat yang mulia ini adalah ia sangat bersemangat untuk menuju surganya Allah. Dia sangat cinta kepada agama ini, mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan kondisi apapun, keadaan dirinya, keadaan fisiknya yang tidak sempurna, dia tetap mau berjuang membela agama Allah ini. Dengan segenap hatinya, keikhlasan di dalam hatinya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Maka inilah contoh tauladan yang terbaik yang dimiliki oleh sahabat ini. Bagaimana dengan kondisi fisik kekurangan yang dia miliki. Padahal dia uzur, berhalangan untuk membolehkan dia untuk tidak berperang melawan orang kafir. Tetapi dengan semangat yang berkobar di dalam hatinya untuk memperjuangkan agama ini,
maka dia pun pergi ke medan pertempuran. Dengan semangat dan begitu gagahnya, dengan keberanian yang dia miliki, maka akhirnya pun dia mati syahid. Sehingga doanya pun dikabulkan oleh Allah. Sehingga untanya pun tidak mau kembali karena doanya yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kisah sahabat yang mulia, syahidnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang bangsawan berharta yang paling kaya di antara kawan-kawannya. Ayahnya selalu membelikan pakaian berharga ratusan dirham untuknya. Meskipun masih muda, tetapi ia telah diberi kekayaan yang sangat banyak. Pada masa permulaan Islam, ia telah memeluk Islam secara diam-diam. Keadaan ini berlangsung selama beberapa waktu. Karena untuk keamanan dirinya, maka dia menyembunyikan keislamannya secara diam-diam. Tetapi pada akhirnya, seseorang memberitahu keadaannya kepada keluarganya, sehingga membuat mereka marah. Setelah mereka mengetahui bahwa ia memeluk Islam, mereka mengikat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di sebuah tiang. Ia diikat selama beberapa hari. Ketika ia memperoleh kesempatan untuk meloloskan diri, ia segera melarikan diri dari rumahnya. Kemudian ia ikut berhijrah ke Habasyah bersama kaum muslimin. Dari Habasyah ia kembali ke Madinah Munawwarah. Mulailah ia menjalani kehidupan yang zuhud dan miskin di Madinah. Ia menjalani kehidupan dengan banyak kesulitan. Pada suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di serambi, lewatlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah SAW. Hanya ada satu helai kain yang melekat di tubuh Mus'ab radhiyallahu anhu. Kain tersebut sangat lusuh dan compang-camping. Ada beberapa tambalan di kain tersebut. Salah satu tambalan tersebut terbuat dari kulit. Melihat ini terbayang oleh Rasulullah SAW tentang keadaan Mus'ab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Betapa berbedanya dengan keadaannya sekarang. Hal ini membuat beliau terharu, sehingga keluarlah air mata Rasulullah SAW ketika melihat keadaan Mus'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, yang rela meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup di dunia demi mengikuti agama Allah dan Rasul-Nya. Inilah sahabat yang begitu mulia, tidak memikirkan kesenangan kehidupan duniawi. Dia rela tinggalkan itu semua demi menuju keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Ketika berlangsung perang Uhud, bendera kaum muslimin dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika tentara muslimin berada dalam kesulitan, kacau balau dan berpencar ke sana kemari, ia tetap berdiri dengan teguhnya. Kemudian datanglah seorang tentara kafir yang menyerangnya dengan pedang. Maka terpotonglah salah satu tangannya, sehingga bendera yang dipegangnya hampir jatuh. Pada saat itu, kaum muslimin jelas-jelas dalam keadaan kalah. Melihat bendera hampir terjatuh, segeralah bendera tadi diambil dengan tangannya yang satunya.
Maka didekaplah bendera itu dengan dadanya dibantu dengan sisa-sisa kedua tangannya yang sudah terpotong agar bendera tersebut tidak jatuh. Akhirnya dadanya pun dipanah oleh orang kafir Quraisy sehingga ia mati syahid di jalan Allah. Dengan demikian, dalam sisa-sisa hidupnya, ia telah berusaha untuk menjaga bendera itu agar tidak terjatuh ke tanah. Setelah ia mati syahid di jalan Allah, bendera itu terjatuh. Tetapi langsung diambil oleh salah seorang kawannya. Ketika ia akan dikuburkan, di tubuhnya ada satu helai kain yang tidak dapat menutupi seluruh tubuhnya. Jika kain itu ditutupkan ke kepalanya, maka kakinya akan terbuka. Jika kain itu ditarik menutupi kakinya, maka bagian kepalanya pun akan terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutupkanlah kain tersebut di kepalanya dan tutupilah kakinya dengan daun-daunan akhar. Faidah dari kisah tersebut yang dialami oleh sahabat yang mulia ini begitu sangat indahnya. Beliau dimuliakan Allah dengan mati syahid di jalannya. Dan dipastikan tempatnya adalah surganya Allah. Dengan segala fasilitas kenikmatan yang begitu indah yang tiada habis-habisnya. Beliau adalah sahabat yang begitu mulia di hadapan Allah, di sisi Allah dan Rasulnya. Inilah akhir dari kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Betapa susah dan menyedihkan. Sebelumnya ia mengenakan pakaian yang berharga ratusan dirham. Tetapi pada saat meninggalnya, kain kafannya hanyalah sehelai kain yang tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Pada akhir hidupnya, dengan penuh semangat dan kesungguhan, ia telah bersusah payah agar bendera yang dipegangnya tidak jatuh meskipun kedua lengannya yang sudah terpotong. Ia tetap mempertahankan bendera itu tersebut hingga akhir hayat hidupnya. Inilah kisah yang sangat mengharukan dan menyedihkan. Bagaimana mungkin karena iman di hati mereka demikian teguhnya, demikian kokohnya, maka hal tersebut tetap mereka pertahankan. Sedikit pun mereka tidak berani meninggalkannya. Mereka berani mengorbankan harta benda dan diri mereka di jalan Allah. Ataupun kesenangan yang lainnya. Semata-mata berjuang di jalan Allah untuk mencapai keridhoannya. Demikianlah beberapa kisah daripada sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum tersebut. Yang menjadi satu contoh dan panutan yang terbaik yang mesti kita ikuti. Bagaimana mereka bersemangat untuk memperjuangkan agama ini daripada serangan kaum-kaum kufar pada waktu itu. Bagaimana para sahabat banyak yang gugur mati syahid di medan pertempuran melawan kaum kufar pada waktu itu. Tetapi karena keimanan yang begitu teguh dan kuat lagi kokoh, maka tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati mereka untuk melawan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Bahkan mereka sangat mendambakan mati syahid di jalan Allah agar mereka hidup mulia dan mati pun menjadi mulia, masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan segala kenikmatan yang kekal abadi. Maka dengan keimanan yang begitu
mantap di dalam hati para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, maka mereka hanya takut kepada Allah dan Rasul-Nya dan sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Inilah salah satu kisah-kisah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Mereka bukan hanya sekedar berkata-kata untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka langsung mempraktekkannya dengan semangat dan keberanian yang mereka miliki untuk memperjuangkan agama Allah daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka dengan didikan dan binaan daripada Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum bagaimana Rasul mengajarkan mereka untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan kesungguhan dan yang sebenar-benarnya. Sehingga dengan didikan dan ajaran Rasulullah SAW membuat para sahabat-sahabat yang mulia tersebut radhiyallahu anhum mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik dalam masanya, yang terbaik di dalam kisahnya, yang terbaik di dalam perjuangan dan pengorbanan. Mereka hidup mulia dan mati pun mulia. Mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, kasih sayang Allah, sehingga mereka masuk ke dalam surganya, kekal abadi selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang selalu mentaati Allah dan Rasul, yang selalu berjuang, berkorban di jalan Allah dengan harta dan dirinya, dan selalu melakukan satu perkara-perkara yang baik dan dianjurkan, maka mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidaklah mereka akan binasa di dalamnya. Mereka akan menikmati kenikmatan surga itu tanpa ada putus-putusnya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mati dan hidup selama-lamanya. Itulah kemuliaan tempat kembali mereka, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kenikmatan di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga sifat-sifat tersebut di dalam hati kita. Bagaimana sifat-sifatnya para sahabat yang mulia tersebut, yang begitu semangat memperjuangkan agama ini. Maka mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita di atas jalan hidayahnya. Allah tetap merahmati kita. Allah senantiasa menolong kita untuk kita bisa mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini menjadi pelajaran yang terbaik dalam hidup kita daripada kisah-kisah para sahabat yang mulia tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.